kalau kita lihat dari simptom ya itu sama. Intinya adalah bahwa ketidakmampuan pembayaran baik jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya likuiditas dan solvabilitas. Tetapi latar belakang terjadinya permasalahan itu saya kira berbeda antara Bumi Putra dengan perusahaan-perusahaan lain. Apa yang membedakan, Pak? Kalau saya perhatikan, karena saya sebelum ini juga selama karir saya itu memang di Bumi Putra ya. Saya kurang lebih ada 39 tahun sebenarnya sudah di Bumi Putra. Tapi ada jeda sebentar ya kan. Jadi saya tahu persis bagaimana Bumi Putra itu sebetulnya bermasalah. Itu mulai sejak awal ketika saya mulai bekerja saja sebetulnya dari aspek solvabilitas Bumi Putra itu sudah bermasalah. Tetapi permasalahannya adalah pada saat itu awareness yang kurang, baik dari penyelenggara sendiri, artinya manajemen, dan juga dari perwakilan daripada pemilik, yang dalam hal ini konotasinya pemegang saham ya. Itu sepanjang pengetahuan saya waktu itu belum ada upaya-upaya untuk penyehatan yang dilakukan. Nah Pak Dirman, kita lihat dulu sebenarnya ini beberapa tentunya dari beberapa asuransi juga. Ini AJB Bumi Putra 1912 hingga Januari 2018 total klaim jatuh tempo outstanding yang belum dibayarkan kepada nasabah 2,7 triliun. Masalahnya adalah kinerja keuangan negatif 20 triliun. Ini Bakri Life begitu, masalahnya menawarkan produk investasi imbal hasilnya 13% per tahun. 80% dana nasabah diinvestasikan di pasar saham. Selanjutnya kita lihat lagi asuransi lainnya. Ini Jiwasraya yang menjadi masalah saat ini ya. Masalahnya aset sahamnya menyusut 6,63 T menjadi 2,48 triliun rupiah. Asetnya juga menyusut 25 triliun menjadi 2 triliun. Rasio kecukupan modalnya negatif 850%. Sedangkan aturan OJK modal minimumnya adalah 120%. Nah kalau kita lihat Pak, dari Bakri Life, Jiwasraya dan juga Bumi Putra yang Anda lihat, perbedaan permasalahannya seperti apa sebenarnya? Ya jadi seperti saya katakan tadi, outputnya aja yang sama jadinya ya, tapi pemicunya itu berbeda-beda. Kalau kita bicara soal strategi, di Bumi Putra ini sebetulnya menurut saya ya, itu permasalahannya adalah di strategi penyehatan yang mungkin kurang tepat waktu itu. Sehingga itu memicu terjadinya ras, memicu juga terjadinya krisis likuiditas. Karena apa? Karena premi yang seharusnya kita dapatkan waktu itu, kemudian itu setelah adanya pemisahan antara operasional yang baru ya dalam bentuk PT waktu itu kemudian menjadi perusahaan di luar Bumi Putra, ini kan kita kehilangan potensi pendapatan preminya. Nah sementara kita harus membayar klaim atas existing portfolio yang ada di Bumi Putra. Nah ini mengakibatkan ketimpangan gitu ya antara cash in dan cash out-nya. Dan dalam 3 tahun terakhir aset finansial Bumi Putra tergerus sampai 6 triliun. Ya itu yang mengakibatkan likuiditas ini kepayahan gitu ya sampai sekarang. Berarti nah berbeda dengan gitu ya kalau tempat lain mungkin strategi investasinya yang berbeda. Ya kan, jadi kalau di Bumi Putra bukan itu masalahnya. Nah Pak, ada rencana tidak sih Pak sebenarnya? Katanya AJB Bumi Putra ini akan berubah menjadi perseroan terbatas. Itu dimungkinkan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru ya yang tanggal 26 Desember 2019. Jadi payung hukum itu sudah tersedia, tetapi untuk masuk ke arah sana tentu kita butuh waktu ya. Dan ini tentu nanti akan sangat tergantung keputusan daripada representasi dari pemilik, yaitu yang dalam PP disebut dengan peserta ruah ya.